Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Fitri Utami dari kelas C6S1 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 10120157. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama 5 mengenai Ma'rifatul Quran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Ta'rifatul Quran, yaitu mengenal Al-Quran. Tafakur adalah suatu metode yang memudahkan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran atau hadis. Tafakur mempunyai nilai yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumus tafakur yaitu akal tanpa bimbingan Al-Quran itu tertipu, dan Al-Quran tanpa akal itu lumpuh. Allah murka kepada orang yang tidak mau berpikir. Terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Sadaqallahul azim. Artinya, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Selanjutnya, kalam dalam istilah ilmu nahwu adalah sesuatu yang di dalamnya berkumpul 4 perkara, yakni yang pertama lafaz ucapan, murakkab tersusun, mufid memberi faidah, dan bil wadli yaitu dengan sebuah tujuan. Dalam kitab Jurumiyah, kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faidah dengan menggunakan bahasa Arab. Kalamullah adalah dua unsur dari kata lafaz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Untuk yang selanjutnya yaitu sejarah turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran menurut Al-Zarqani dalam Al-Manawi Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah, disebut dalam Quran surat Al-Buruj ayat 21-22. Yang kedua, Al-Quran diturunkan ke Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah, tempat yang berada di langit dunia, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Qadr ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disyaratkan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 193-195. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu Al-Quran, berapa lama dan berapa banyak isi Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Waktu turunnya Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, dan 74.430 kalimat, dan 325.345 huruf. Yang kedua, surat yang pertama diturunkan adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Diturunkan pada malam 17 Ramadan 610 Masehi dari Gua Hiro sebagai wahyu pertama dan resmi diangkat menjadi Rasul. Yang ketiga yaitu surat yang terakhir diturunkan yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang diturunkan pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Untuk yang selanjutnya yaitu proses penulisan Al-Quran. Yang pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW ditempuh dengan 2 cara, yaitu al-jumu fi sudur. Rasulullah amat menyukai wahyu sehingga ia sangat rindu terhadap wahyu Allah, lalu ia menghafal memahaminya setiap kali Rasulullah menerima wahyu. Yang kedua yaitu al-jamu fi suklur, yaitu selain dihafal, Rasulullah juga mengangkat para penulis wahyu dari sahabat-sahabat terkemuka seperti Ali, Muawiyah, Uban bin Yab, dan Zaid bin Sabit. Masa Khulafaur Rasyidin, yang pertama pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terjadi Jam'ul Quran. Yang kedua pada masa Khalifah Utsman bin Affan terjadi perluasan wilayah Islam di luar Jazirah Arab. Masa Khulafaur Rasyidin yaitu Al-Quran mulai dalam tahapan penyempurnaan tulisannya. Mujizat Al-Quran. Mujizat adalah hal yang luar biasa Allah berikan kepada seorang nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran pengakuan kenabiannya atau kerasulannya, dan biasanya bersifat menentang umatnya yang tidak mau beriman kepadanya.
Syarat-syarat mukjizat yang pertama, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti membelah bulan. Yang kedua, sesuatu yang di luar kebiasaan yang tidak bisa dilakukan oleh selain Allah, yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang ketiga, disampaikan terkait dengan syarat dakwah, yaitu air menjadi minyak. Terjadi karena adanya penentang seperti Musailamah. Yang kelima, seseorang tidak dapat mendatangkan terhadap orang yang menentang sebagai pembuktian. Unsur mukjizat yang pertama, hal atau peristiwa yang luar biasa. Yang kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku nabi. Yang ketiga, mengandung tantangan yang meragukan kenabian. Yang keempat, tantangan tersebut tidak mampu digagalkan atau dilayani. Nah, yang selanjutnya macam-macam mukjizat. Mukjizat hissi yaitu mukjizat yang bersifat material indrawi dan tidak kekal, ya. Misalkan perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh, tidak terbakarnya oleh api, yaitu Nabi Ibrahim. Dan yang kedua, mukjizat manawi, yaitu mukjizat yang bersifat imaterial, logis, dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal dan kecerdasan pikiran. Aspek-aspek mukjizat Al-Quran yang pertama, aspek bahasa dan sastra. Tidak ada satupun fakta pun seseorang dapat menyaingi atau meniru Al-Quran. Yang kedua, aspek syarat ilmiah, yaitu berdasarkan proses ilmiah. Proses yang pertama yaitu proses penciptaan manusia, Quran Surat Al-Qiyamah ayat 36 sampai dengan 39. Langit dan bumi tadinya bersatu, Quran Surat An-Anbiya ayat 30. Batas maya di antara dua lautan bertemu, Quran Surat Al-Furqan ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi marajal bahraini hadza adzbun furatu wa hada milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhaw wa hijram mahzur. Shadaqallahul azim. Artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia dijadikan di antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Yang ketiga, aspek kisah-kisah purba, yaitu Al-Quran memuat kisah-kisah kehidupan manusia yang paling purba. Yang keempat, aspek hukum. Hukum-hukum yang tercatat dalam Al-Quran memberikan perincian yang sangat khusus. Untuk lainnya, mujmal, yaitu global, dan perinciannya diterangkan dalam sunnah. Selanjutnya, hukum syariat dalam Islam terbagi menjadi 6. Yang pertama, hukum ibadah, yaitu mengenai hubungan antara manusia dengan Allah. Hukum yang kedua yaitu hukum muamalah, yaitu manusia dengan manusia. Yang ketiga, hukum perkawinan, yaitu mengenai hubungan keluarga atau tentang rumah tangga. Yang keempat, hukum waris, yaitu harta yang telah ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Yang kelima, hukum pidana atau jinayah. Yang keenam, hukum politik, yaitu hukum yang mengatur tentang negara. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Ada sejumlah alasan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu yang pertama, menguatkan, meneguhkan, atau memantapkan hati Nabi ketika menyampaikan dakwah. Yang kedua, menenangkan hati Nabi ketika turun wahyu. Yang ketiga, menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. Yang keempat, memudahkan untuk dipahami dan dihafal. Yang kelima, membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quran turun dari Allah yang Maha Bijaksana. Membaca Al-Quran yaitu pastinya ibadah dan agar mendapat syafaat di hari akhir. Yang pertama, meyakini Al-Quran dalam Quran Surat 16 ayat 30. Yang kedua, membacanya, Quran Surat ke-73 ayat 4. Yang ketiga, memahami kandungannya, Quran Surat ke-4 ayat 82. Yang keempat, mengamalkannya, Quran Surat 24 ayat 51. Yang kelima, terlibat dalam memasyarakatkannya, yaitu Quran Surat 16 ayat 125. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi Ma'rifatul Quran. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.